Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku ya. Kembali lagi di live TikTok aku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat untuk persiapan P3K tahun ini? Oke, di sini teman-teman udah pada nontonin video terbaru aku di YouTube belum? Itu terkait soal manajerial ya, ada 3 soal. Besok aku bakalan upload lagi ya. Tapi kalau besok kayaknya upload rekaman live yang teman-teman ketinggalan deh. Paling lusa ya baru upload lagi ya, mungkin soal-soal wawancara atau sosiokultural teman-teman. Udah Kak, thank you Kak Septria. Oke, ini semangatnya gimana, masih 100% atau udah menurun nih? Jangan sampai menurun ya teman-teman, karena P3K itu rencananya dibuka bulan Oktober teman-teman ya. Semoga kalian bisa jawab semua soal-soalnya dan jadi lolos dan dapat SK P3K tahun 2024. Dan aku tunggu kabar baik dari kalian semua guys. Halo Kak, aku udah sebulan gak ikut live. Selamat bergabung kembali Kakak Arianti. Semangat 10.000. Oke, siap. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya. Seperti biasa bakal ada 5 soal ya. Nah, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Aku juga baru ikut lagi, sama bergabung ya kembali Kak Santi. Halo juga Kak, halo Kakak Mira. Sehat-sehat ya Kak, siap Kakak Mona. Ini aku lagi agak bindeng ya suaraku, aku agak pilek, teman-teman mohon dimaklumi. Kak live-nya setiap hari Senin sampai Sabtu ya teman-teman ya live-nya. Kak Erma, hai Kak, halo juga Kak Erma. Kak Mona kedengeran sih ya, oke, kedengeran ya suara pilek bindeng aku. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Aku mohon maaf banget kalau dengar suara berisik-berisik entah motor atau truk ya teman-teman, karena rumahku di dekat banget sama jalan raya. Oke, jam live-nya jam berapa aja Kak? Seperti biasa sih jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya, tapi sebenarnya menyesuaikan lagi dengan jadwal jaga aku. Oke, seorang wanita usia 28 tahun, G2 P0 A1, hamil, istirahat dengan mengganjal pinggang dengan bantal. Apakah otonomi yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Di sini rata pada jawab yang A. Suaranya putus-putus Kak. Ini suaraku udah kembali belum teman-teman? Aku udah pakai data paket nih. Suaraku udah kembali. Coba komen-komen di kolom komentar teman-teman. Apakah masih nge-lag? Udah ya, udah nggak nge-lag lagi ya teman-teman ya. Kayaknya oke, silahkan dijawab teman-teman untuk soal nomor 1. Kenapa sih kalian rata-rata pada milih yang A? Boleh berikan alasannya teman-teman. Yang ditanyakan adalah apakah otonomi yang dilakukan bidan pada kasus tersebut teman-teman. Nah, jadi kasusnya apa? Kasusnya itu bahwa si pasien Nah, apakah otonomi yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Jadi di sini keluhannya nyeri pinggang. Nah, kemudian bidan memberikan pankes, menganjurkan ibu untuk istirahat dengan mengganjal pinggang tersebut dengan bantal. Nah, otonomi yang dilakukan bidan pada kasus tersebut itu apa? Yang A, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang B, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Ya, kemudian yang C, mempunyai kewenangan yang diserahkan atau diberikan oleh pemerintah. D, memiliki etika bidan. E, memiliki organisasi profesi sebagai wadah profesi. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah otonomi yang dilakukan bidan pada kasus tersebut. Jangan jauh-jauh ya teman-teman ya, jangan lari kemana-mana. Ini berkaitan sama kasus ini teman-teman. Jadi apa otonomi yang berkaitan dengan kasus ini? Yo, ada yang B, ada yang A. Tadi banyak banget yang jawab A, sekarang pada ganti B nih. Kenapa teman-teman? Boleh mungkin diwakilkan satu orang satu ya, untuk diwakilkan satu orang yang jawab A alasannya kenapa, dan satu orang yang jawab B alasannya kenapa. Coba dong komen-komen di kolom komentar teman-teman. Ya, di sini kalian bebas banget berpendapat ya.
Apa nih, ini berkaitan sama kasus ya, jangan lari kemana-mana teman-teman. Ini otonomi yang dilakukan bidan bukan secara umum tapi yang berdasarkan kasus teman-teman ya. Di sini bidannya memberikan Penkes atau pendidikan kesehatan untuk istirahat dengan mengganjal pinggang dengan bantal. Nah, itu merupakan otonomi yang dilakukan bidan, yaitu dengan apa? Memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun pasien yang bersifatnya khusus atau spesialis, teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang A. Ya, karena di sini bidan itu memberikan anjuran untuk istirahat dengan mengganjal pinggang dan juga bantal untuk mengurangi keluhan nyeri pinggang tersebut, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Kenapa suara disambung? Maksudnya apa nih suaranya disambung? Mungkin putus-putus ya. Oke, buat teman-teman yang suaranya nge-lag atau putus-putus ataupun suara aku tiba-tiba hilang, boleh keluar dulu dari live aku terus gabung lagi teman-teman. Ya biasanya kalau kayak gitu emang harus keluar sebentar terus gabung lagi, nanti udah normal kembali. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, langsung aja kita baca ke pertanyaannya karena agak sedikit panjang ini pertanyaannya. Apakah aspek penting ya dalam membantu pasien mencapai self-care pada kasus di atas ya, perawatan diri sendiri ya terhadap kasus tersebut. Kita lihat dulu nih, ini soal-soal penalaran ya teman-teman ya. P3K itu tahun-tahun lalu itu banyak banget soal-soal penalaran. Kalau soal-soal teori, diagnosis itu kayaknya kita udah pada bisa ya. Tapi kalau soal penalaran itu agak sedikit tricky teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami dan sering-sering latihan soal. Seperti itu. Dan untuk latihan soal kalian bisa latihan di ebook aku, di tryout, dan juga di grup Telegram ya. Seperti itu. Nomor 1 tadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Nah ini soal nomor 2. Ya ini soal-soal penalaran teman-teman. Ya kalau ditanya apakah soalnya nanti persis mirip seperti ini waktu ujian, pastinya nggak ada yang soal di tempat aku itu yang mirip banget sama ujian ya teman-teman, karena pembuat soalnya bukan aku. Mungkin kalau pembuat soalnya aku ya pastinya aku miripin semua ya biar teman-teman di sini bisa jawab. Tetapi teman-teman setidaknya kalian udah terbiasa tuh ngerjain soal-soal dengan analisis ya, dengan apalagi penalaran ya. Jadi kalian udah terbiasa nih menganalisis soal-soal tersebut walaupun soalnya nggak plek-ketiplek mirip, nggak ada satupun yang mirip ya teman-teman ya. Nggak ada yang plek-ketiplek mirip tapi konsepnya itu yang sama. Itu ya perlu digarisbawahi. Jadi kalian jangan harap ya bisa dapat soal yang mirip di YouTube aku, di TikTok aku, di mana lagi di Telegram aku, nggak ada yang pasti mirip. Tapi konsepnya itu yang mirip teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu kasusnya ya. Seorang wanita usia 23 tahun, G1 panel A0, hamil 12 minggu. Udah ada formasi banyak banget bidan CPNS, aku dilema. Ya, yang penting pede aja ya Kakak Widya Astuti. Kira-kira kalau misalnya kakak mampu untuk lulus di CPNS ya silahkan. Tapi kalau menurut kakak pengennya atau PD-nya lebih ke tes P3K, ya jangan didaftar CPNS-nya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya gak lulus di CPNS kemudian mau daftar P3K itu gak bisa ya. Karena satu NIK itu hanya untuk satu akun, CPNS atau P3K. Jadi kita di situ disuruh memilih teman-teman. Oke, 12 minggu datang ke PMB ya. Kemudian dengan keluhan mual muntah setiap pagi hari, bidan menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang tidak merangsang dan dengan porsi kecil, tapi sering bidan memberikan ibu teh manis hangat untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Nah, aspek penting dalam membantu pasien mencapai self-care pada kasus di atas itu apa, teman-teman? Menentukan bantuan yang dibutuhkan pasien, ya kemudian ada menjalin hubungan baik dengan klien dan keluarga, memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien, yang D mengintegrasikan asuhan dengan kegiatan sehari-hari, kemudian yang E merencanakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien teman-teman. Nah jadi teman-teman ini balik lagi yang ditanyakan aspek penting dalam membantu pasien mencapai self-care pada kasus di atas. Sesuai kasus, jangan lari kemana-mana ya. Yang ditanyakan pada kasus bukan secara umum teman-teman. Nah jadi pada kasus ini yaitu adalah memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah
masalah klien tuh apa sih? Mual muntah. Nah, kebutuhannya itu apa? Yaitu makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Kemudian memberikan pankes makanan yang tidak merangsang mual seperti itu ya, teman-teman ya. Memberikan terapi anti mual juga bisa ya. Jadi memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kebutuhan kliennya apa? Misalnya dia mual muntah atau morning sickness. Nah, itu yang kita berikan teman-teman ya. Itu adalah self care pada kasus tersebut atau pada pasien. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 3 teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3, silakan dijawab dulu. Untuk pertanyaannya silakan dibaca. Apakah akuntabilitas profesional bidan pada kasus di atas? Oke, silakan dijawab teman-teman. Kakak, kalau ikut tes P3K 3 tahun resign, bisa ikut nggak? Bisa ikut nggak? Ada surat pengalaman? Ini maksudnya nggak ada atau ada surat pengalaman Kakak Nur? Ada atau nggak ada nih? Udah 3 aja. Iya, bagi teman-teman yang misalnya ketinggalan live TikToknya, teman-teman bisa nonton ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sekina Putri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, karena aku bakalan share ulang rekamannya yang rekaman live aku. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan itu jangan khawatir, tetap bisa nonton rekaman live-nya di YouTube aku ya. Dan jangan lupa resolusinya dinaikin biar nggak burem, karena banyak banget aku baca komen-komen di situ, burem Kak, nggak kelihatan ya Kak, kenapa sih setiap upload di YouTube burem. Nah, sebenarnya itu bukan burem karena apa teman-teman, tapi karena resolusinya yang belum diatur ya. Naikin resolusi jadi 720p, jangan kalian tonton di resolusi 144 ya, itu burem ya. Itu ada pengaturan di setting YouTube masing-masing. Iya, resolusinya ya. Masih banyak banget tuh yang komen burem. Mungkin mereka nggak tahu ya resolusi apa, pengaturan resolusi, makanya jadi burem. Apa nama YouTube-nya tadi Kak? Nama YouTube-nya Aulia Sakina Putri. Ini nama YouTube aku ya, silakan di follow. Dan di situ banyak banget video-video terkait soal teknis bidan, manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara, ya, kemudian ada rekaman-rekaman live juga teman-teman ya, silakan di subscribe. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya apa nih kira-kira? Oke, rata-rata di sini jawabannya adalah yang A. Aku nggak pernah burem kok Kak. Ya mungkin Kakak Namjun ya. Apa namanya itu selalu resolusinya bagus pas ditonton ya, mungkin di atas 420p. Itu resolusi biasa teman-teman. Ada surat pengalaman saya Kak, bisa nggak ikut P3K resign udah 3 tahun? Kayaknya bisa ya, karena tapi aku kurang tahu juga sih, aku kurang tahu juga terkait hal itu, tapi nanti aku coba tanya dulu sama teman-teman aku ya. Ataupun kalau misalnya Kakak mau coba daftar ya boleh aja sih. Paling nanti kalau ada pengumuman administrasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya administrasinya lulus ya berarti silahkan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagian tes ujian P3K-nya teman-teman. Bisa tapi ambil umum. Nah, itu dia tadi kata Kak V. Tapi sekarang balik lagi nih, formasi umum belum jelas dibuka atau tidak teman-teman. Jadi mohon ditunggu dulu ya, karena yang pasti sih formasi khusus dibuka. Tapi kalau untuk formasi umum itu belum ada cerita kelanjutan dari BKN sendiri ataupun Permenpan RB-nya sendiri teman-teman. Silakan ditunggu aja ya. Karena sekarang kayaknya masih sibuk dengan regulasi CPNS. Untuk P3K mungkin ya September atau Oktober lah ya pengumumannya. 35 tahun 0 bulan Kakak Nedi Store. Oke, untuk soal nomor 3 ya. Di sini seorang bayi perempuan usia 3 bulan dibawa ibunya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menemukan berat badan bayi kurang ya. Bidan merujuk bayi ke bagian gizi untuk dikonsultasikan masalah gizi. Nah, akuntabilitas profesional bidan pada kasus di atas. Jangan lari jauh-jauh ya yang ditanyakan pada kasus di atas. Otomatis di sini apa? Bidan bekerja sesuai dengan wewenangnya ya, teman-teman, yaitu ada bayi
kurang gizi atau gizi buruk, nah maka yang dilakukan adalah rujuk ke bagian gizi ya, bisa ke ahli gizi ataupun dokter gizi teman-teman. Nah berarti di sini ya akuntabilitasnya yang berdasarkan kasus tersebut itu adalah yang A, mengenali batas-batasan pengetahuan ya, keterampilan pribadinya dan tidak berupaya melampaui wewenangannya dalam praktek klinik seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Silakan dijawab untuk soal nomor 4, teman-teman. Pernyataan berikut termasuk tujuan dirumuskan kode etik untuk kepentingan anggota dan organisasi kecuali untuk. Nah, ini kode etik pada profesi, teman-teman. Etika kode etik pada profesi ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Yang A, menjunjung tinggi martabat profesi. Itu udah jelas ya teman-teman ya, yang A. Kemudian yang B, menjunjung tinggi citra profesi. Ini juga jelas. Kemudian yang C, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini gimana nih yang C nih teman-teman? Silahkan di komen-komen. Kemudian yang D, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Itu gimana, benar atau salah? Kemudian yang E, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ya, jadi teman-teman D dan E itu masuk ke dalam rumusan atau tujuan kode etik untuk kepentingan profesi dan organisasi ya teman-teman. Jadi yang tidak termasuk itu adalah yang C. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi teman-teman ya. Itu bukan tujuan dirumuskan kode etik untuk kepentingan anggota dan organisasi. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Next ke soal nomor 5 teman-teman. Nah ini dia soal nomor 5, soal penutupan. Ini tuh gampang banget, aku harap kalian bisa benar semua ya. Dari 5 soal ini semoga kalian benar semua. Dari 5 soal ini teman-teman ada yang udah masih benar semua atau udah ada yang salah. Dan buat kalian yang misalnya mau dapetin soal-soal lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke dalam grup Telegram aku ya. Dan juga silahkan kalian miliki ebook aku ya, Bidan 2024. Di situ udah ada soal-soal bidan lengkap banget ya, berdasarkan FR tahun lalu. Udah ada soal manajerialnya, sosio, kemudian ada wawancara, pembahasan full juga dengan video. Begitu juga dengan TO-nya teman-teman. Oke, di sini pernyataan berikut ya merupakan kode etik bidan. Yang A, bidan melakukan penjahitan robekan perineum derajat 3 di Poskesdes. Nah, bidan itu hanya boleh menjahit grade berapa teman-teman? Grade 2 saja. Grade 3, grade 4 itu harusnya dengan dokter atau juga di rumah sakit ya. Seperti itu. Kemudian yang B, bidan melaksanakan asuhan sayang ibu. Ini udah jelas banget emang tugasnya bidan ya teman-teman. Kemudian yang C, bidan mengizinkan dukun bayi melakukan pijat perut pada ibu nifas. Perut nggak boleh dipijat-pijat ya teman-teman ya. Nanti bisa banyak banget itu resiko atau dampak negatifnya. Bisa solusio plasenta, bisa IUFD, bisa fetal distress, dan banyak sekali negatifnya teman-teman. Pijat perut itu nggak boleh ya, sangat diharamkan sekali. Oke, yang C itu bukan ya, yang A juga bukan. D, bidan patuh terhadap metode lama. Bidan itu harus up to date ya teman-teman, jangan kudet ya, harus up to date. Karena ilmu itu kan pasti ada perkembangan yang baru-baru terus gitu. Jadi nggak harus yang metode lama terus yang kita pakai, pasti ada perkembangan, setiap tahunnya ada perkembangan teman-teman. Jadi yang D itu bukan. E, bidan melaksanakan pertolongan persalinan patologis di PMB. Patologis hanya boleh dilakukan di rumah sakit dan juga dengan dokter spesialisnya ya. Jadi yang E tidak boleh. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, buat teman-teman ya yang pengen dapetin soal yang lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi teman-teman, pembahasan secara video dan lain sebagainya, kalian bisa bergabung ke dalam grup Telegram aku ya. Dan kalian khusus kalau misalnya kalau misalnya kalian order di saat aku habis live, itu kalian bisa dapetin voucher sebesar 20.000 dengan cara
follow aja dulu Instagram Lolos ASN ya. Setelah kalian follow, kalian bisa dapetin voucher 20.000. Harga normal 120.000, jadi 100.000 aja untuk 5 orang tercepat ya. Silahkan digercep-gercepin sekarang. Nah, untuk cara pemesanannya kalian tinggal klik aja link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibahas oleh admin satu per satu, teman-teman. Dan buat teman-teman yang misalnya ketinggalan, nanti aku bakalan share ulang rekamannya ya, teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mau order, silahkan, karena voucher 20.000, potongan 20.000 itu hanya untuk 5 orang tercepat malam ini aja ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, sampai jumpa di live berikutnya. Thank you so much buat kalian yang udah ngasih ngasih perhatiannya buat nonton live aku, teman-teman. Dan semangat terus, sukses selalu buat kalian. Aku tungguin kabar-kabar baiknya ya, sekalian pejuang P3K. Semoga kalian dapat hasil maksimal dan juga dapat SK di tahun ini. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di lain live. Bye bye.